Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi di pelajaran matematika bersama Ibu-Ibu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu apa sih dan apa saja sifat dari nilai mutlak? Nah, sebelum kita mempelajari tentang nilai mutlak, kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran dari nilai mutlak. Yang pertama adalah memahami konsep nilai mutlak, grafik, dan contohnya. Yang kedua, menemukan dan menerapkan sifat-sifat yang berlaku pada nilai mutlak. Yang ketiga, memahami persamaan nilai mutlak dan cara penyelesaiannya. Yang keempat adalah memahami pertidaksamaan nilai mutlak dan cara penyelesaiannya. Nah, apa sih itu nilai mutlak? Nilai mutlak adalah harga mutlak. Nah, harga mutlak adalah harga yang tetap atau ketetapannya sudah pasti. Adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai bilangan selalu positif. Nah, simbol dari nilai mutlak adalah bilangan real ditulis dengan tanda garis 2 ini. Nah, yang ini. Nah, secara formal nilai mutlak X didefinisikan dengan mutlak X sama dengan mempunyai dua solusi, yaitu yang pertama untuk X yang positif dan yang kedua untuk X-nya yang negatif. Jika X yang positif adalah X lebih besar dari sama dengan 0, dan jika X-nya negatif, maka jika X kurang dari 0. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah nilai mutlak nih. Catatan, semua bilangan mutlak bernilai positif. Nah, sehingga nilai bilangan mutlak dari bilangan dengan angka yang sama, namun beda notasi positif dan negatif akan mempunyai hasil bilangan mutlak yang sama. Bagaimana contohnya? Nah, jika minus 3 kita mutlakkan, maka hasilnya akan menjadi 3. Selanjutnya adalah pertidaksamaan. Nah, kalau pertidaksamaan itu adalah kalimat matematika yang terbuka dengan. Sedangkan ketidaksamaan atau pertidaksamaan mutlak atau absolut adalah pertidaksamaan yang selalu benar untuk setiap nilai pengganti variabelnya. Nah, ini adalah sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Cukup kalian pahami saja, tidak perlu kalian hafal. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jika mutlak dari minus 5, maka hasilnya adalah 5. Selanjutnya, berapakah hasil X untuk persamaan nilai mutlak X kurang 6 yang dimutlakkan sama dengan 10? Nah, solusinya adalah kita buat menjadi dua solusi. Solusi yang pertama yang sudah kita ketahui adalah yang untuk positif dan yang kedua adalah untuk yang negatif. Yang mana yang positif dan negatif? Nah, kalau untuk yang positifnya adalah X kurang 6 sama dengan 10, maka X sama dengan 10 ditambah 6 yaitu hasilnya 16. Untuk solusi yang kedua, maka 10 yang tadi ini di soal, kita rubah tandanya menjadi negatif 10, maka X sama dengan minus 4. Nah, sama saja. Selanjutnya, apakah nilai mutlak itu bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari? Yes, sangat bisa. Nah, ini adalah contoh soal dari aplikasian nilai mutlak, yaitu rata-rata suhu normal manusia adalah 36 derajat Celcius. Jika kesalahan pengukuran suhu tersebut adalah 0,5 derajat Celcius, berapakah suhu minimum dan maksimum yang terukur? Nah, bisa kita simpulkan kalau untuk modul matematikanya adalah X dikurang 36 dimutlakkan sama dengan 0,5. Nah, untuk yang pertama, solusi yang pertama kita buat dulu untuk yang positif. Berarti X dikurang 36 sama dengan 0,5. Maka X sama dengan 0,5 ditambah 36. Jadi hasilnya adalah 36,5. Untuk yang kedua adalah X dikurang 36 sama dengan minus 0,5. Maka hasil X yang kita dapatkan adalah 35,5. Maka kesimpulannya adalah suhu maksimum yang terukur adalah 36,5 derajat Celcius, sedangkan suhu minimumnya adalah 35,5 derajat Celcius. Apakah ada hubungan antara mutlak X dan akar X pangkat 2? Mari kita coba. Nah, jika ada X nih, rentangnya dari minus 4 sampai ke 4. Kalau misalnya dari minus 4 ini kita kuadratkan, hasilnya adalah 16. Untuk minus 3 kita kuadratkan, itu hasilnya adalah 9. Kalau minus 4 kita mutlakkan, maka hasilnya adalah
4. Untuk minus 3, kalau kita mutlakkan maka hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita akar pangkatkan nih. Minus 4 kita pangkatkan terlebih dahulu atau kita kuadratkan. Kalau minus 4 dikuadratkan maka hasilnya adalah 16. Jika diakarkan maka hasilnya adalah 4. Begitu seterusnya. Sehingga dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa mutlak X dan akar X pangkat 2 memiliki hubungan yaitu mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Oke, kita masuk lagi ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari X tambah 1 sama dengan 3. Nah, kita menggunakan definisi atau menggunakan sifat. Yang pertama, kita buat menjadi 2 solusi, yaitu untuk 3-nya itu yang positif dan untuk 3-nya yang negatif. Nah, seperti ini caranya. X tambah 1 sama dengan 3, maka X sama dengan 2. Dari mana 2? 3 dikurang 1. 1 pindah ruas, maka dia juga pindah atau ganti tanda. Selanjutnya kita buat lagi. X tambah 1 sama dengan minus 3, maka X sama dengan 4. Tapi ada negatifnya? Ada. Jadi X sama dengan minus 4. Nah, jadi penyelesaian persamaan dari mutlak X tambah 1 sama dengan 3 adalah HP-nya adalah yaitu minus 4 dan 2. Yang kedua, kita bisa juga menggunakan cara yang kedua atau sifat yang kedua nih, menggunakan mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Bagaimana caranya? Nah, kita kembali lagi ke soal. X tambah 1 mutlak sama dengan 3. Berarti kita buat sesuai dengan sifatnya. Nah, ingat nih sifatnya. Maka X tambah 1 kita kuadratkan sama dengan 3. Kalau sudah dikuadratkan kita akarkan. X tambah 1 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2. Ini bagaimana? Kok bisa hilang akarnya? Karena kita kuadratkan ke dua ruasnya. Nah, jadi ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan kita kuadratkan juga. Selanjutnya X tambah 1 kita operasikan dulu. X tambah 1 pangkat 2 kita operasikan. Maka dapatnya adalah X pangkat 2 ditambah 2 kali A kali B. Kalau A-nya 1, B-nya 1. 2 dikali A dikali B, maka hasilnya adalah 2 dikali 1 dikali X. Atau 2X. Nah, ini tambah 1 atau tambah B kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Setelah dapat hasil akhirnya adalah X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0, maka kita faktorkan. Nih, X tambah 4 atau X kurang 2. Maka hasil X adalah minus 4 atau X sama dengan 2. Nah, bagaimana penjelasannya? Apakah kalian sudah mengerti tentang nilai mutlak? Nah, minggu depan kita akan membahas lagi tentang nilai mutlak, memperdalam sifat-sifat dari nilai mutlak sendiri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.